Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Sadikin. Saya dari guru SMKN Wasim Salitaru, Kabupaten Tegal. Pada kali ini saya akan membuat tutorial tentang memperbaiki sistem pengapian, yaitu sistem pengapian DC dan juga sistem pengapian AC. Di mana sistem pengapian DC saya akan menggunakan motor Mio M3, sedangkan untuk sistem pengapian AC saya akan menggunakan motor Vega ZR. Terlebih dahulu alat dan bahan apa saja yang akan saya gunakan. Ada multitester digital, ada test pen, kemudian ada timing leg, dan juga tachometer. Nah, ini adalah alat bahan yang saya akan gunakan pada saat praktek nanti. Nah, terlebih dahulu, fungsi dari sistem pengapian itu saya akan menjelaskan, berfungsi sebagai percikan bunga api. Nah, percikan bunga api ini yang membersihkan itu adalah sebuah busi, di mana busi ini terletak di bahan bakar atau di ruang bakar. Nah, ruang bakar berarti di blok silinder. Nah, fungsi busi ini untuk memercikan bunga api pada saat campuran bahan bakar dan udara itu bercampur di ruang bakar dan timbullah percikan bunga api. Ini fungsi itu pembakaran. Itu adalah fungsi dari busi. Kemudian bagaimana cara mengecek busi itu baik atau tidak? Bisa kita menggunakan alat ukur multitester. Nah, cara mengeceknya dengan satuan ohmmeter ya. Kemudian ini saya gunakan ya. Nah, mengukur tahanannya dengan cara di posisi ini adalah di negatif. Ini saya akan mengukur massa dulu ya. Mengukur massa ini adalah yang di massanya. Apabila ini tidak bergerak, tidak menggunakan angka, berarti ini busi masih normal ya. Kemudian masih baik ya negatifnya. Nih, gerak ya. Kemudian mengukur elektrodanya di sini. Apabila nilai tahannya itu bergerak, yang busnya bagus itu adalah semakin rendah nilai tahanan, bus itu makin bagus ya. Semakin rendah nilai tahanan, bus masih bagus. Coba kita lihat. Nah, di sini berarti bus ini sudah ada sedikit bagus lah. Kemudian ini bus masing baru. Nah, coba saya cek dulu massa ini nggak bergerak. Kemudian elektrodanya coba kita cek sini. Nah, tidak bergerak sama sekali ya, ini berarti kondisi busi sangat baik. Nah, nilai tahanan busi itu berarti apabila makin rendah nilai tahanannya di sini, berarti kondisi busi itu tidak ada nilai tahanan atau nilainya rendah, busi itu baik. Nah, demikian cara pengetesan pada busi normal atau tidaknya. Oke, itu pada motor DC perbedaannya ini saya perlihatkan. Nah, saya seperti biasa saya menggunakan buku panduan servis manual Mio M3 125. Nah, saya akan memperlihatkan dimana pada buku panduan ini. Nah, dulu kita cek dulu ya. Seperti biasa kita buka halaman berapa, sini saya tandai ya. Itu terletak pada halaman 712 pengapian ya. 711 ya. Nah, ini adalah rangkaian pada sistem pengapian tipe motor DC ya, sistem pengapian DC. Nah, cara membedakan apabila posisi kunci kontak on yang tahu DC ya, ini lampu akan menyala. Ini berarti sistem listrik itu adalah DC. Kemudian ini harusnya mati aja ya. Kemudian bagaimana cara mengeceknya? Ini sistem kerjaan ECM ya kan. Bagaimana cara mengeceknya? Kita ulang saja dari berbagai. Yang pertama, langsung saya periksa saja, itu periksa kondisi sikri pada busi ya kan. Kemudian baterai pada baterai dulu.
Oke, saya membuat coretan sini nanti buat gambaran untuk hasilnya di berapa saya tulis di sini. Nah, mengukur baterai. Baterai kita satu contoh off aja. Salah. Dengan satuan DC volt. Mesinnya bisa dilihat. 12,46 volt. 12,46 volt. Oke. Ya kan untuk standarnya 12,8 volt. Berarti ini kurang kurang sekitar 4 volt lagi lah, jadi 12,8. Tapi nggak masalah ya. Ya, kita tulis dulu. Selanjutnya berarti periksa kondisi busi, kemudian periksa tipe busi, kemudian ukur kerenggangan busi. Nah, untuk kerenggangan busi kita menggunakan alat ukur filler gauge ya. Kebetulan filler gauge-nya ya ini ya. Untuk kerenggangan busi sini. Oke, ini saya bongkar dulu businya. Bongkar dulu kerenggangannya. Ini kita akan mencopot businya langsung. Ukur kerenggangan busi, lihat ya. Tadi kerenggangan antara sela ini. Nah, sela ini nanti kita ukur dengan batas ukuran standarnya itu adalah 6 sampai 7. Ya, kita cari 6 sampai 7. Ini sudah ketemu ya. Mau kita ukur di sini. Oke, seperti ini. Nah, apabila seret ya kan kita bisa pakai tang sedikit aja ditarik. Apabila kendor kita bisa pukul atau kita pentokan di sini agar ini merapat. Ini sudah pas. Oke, kemudian baru kita pasang kembali. Nah, cara pemasangannya kalau awal jangan menggunakan kunci. Patternnya itu adalah kalau kita langsung menggunakan kunci ini ya kan, dudukan pada kepala silinder dratnya atau dudukan ini ya kan tidak pas atau miring, timbulnya rusak pada dudukan drat yang di lock silinder tersebut. Kita pakai tangan aja dulu ya kan, agar kalau sudah kiranya itu sudah lurus baru kita menggunakan alat. Sebelum saya masang, ternyata di buku panduan ya kan itu mengetes berapa loncatan, mengukur loncatan ini, loncatan apa ya, celah busi ini ya, loncatan pengapi maksud saya busi ya. Pada buku panduan servis itu batasnya itu 6 mili ya kan, dengan cara mengkondisikan kunci posisi kontak off ya kan, off. Kemudian baru kita starter ya kan, baru kita starter. Apabila pada saat kita starter misalnya busi itu tidak mau menyala, berarti busi ini mati. Tadi cara pengetesannya busi sudah saya jelaskan di video awal ya kan, bagaimana cara mengetesannya. Nah, kemudian baru kita starter ya. Jarak ini, kalau dilihat dari jarak ini ya, pada saat kita starter lagi ya, ini kondisi masih normal ya, masih baik. Oke, selanjutnya baru kita pasang kembali. Nah,
habis mengukur celah busi, baru nanti saya akan mengukur cupnya ya. Cupnya nanti tahanannya berapa saya jelaskan. Oke, kita pasang kembali di sini dengan cara menggunakan tangan terlebih dahulu, jangan langsung pakai alat ya, karena wading itu adalah nggak lurus. Nah kalau nggak lurus tuh jadinya apa, miring, beratnya itu rusak. Nah kalau sudah rusak, nah otomatis kita tapkan. Oke, sudah ya. Dan selanjutnya format tadi ya, selanjutnya baru kita mengukur tahanan kap busi. Nah tahanan kap busi, nah itu dengan cara seperti ini. Ini saya copot dulu kap businya ya, kap businya agak sedikit keras. Nah mengukur kap busi sini ya. Di satuan ohm meter itu biasa ya. Oke, saya teman-teman tahu hasilnya berapa, saya bisa lihat di sini. Caranya nanti bisa di posisi di negatif ya kan, ini positif. Kita lihat hasilnya, kita lihat ya ini berapa. Oke, cut di situ Pak. Selanjutnya itu mengukur kap pada busi ya, kap pada busi. Ini saya lepas dulu tutupnya ya. Nah caranya itu adalah di posisi ini adalah negatif ya kan, kita lihat ini adalah positif. Nanti kita lihat berapa hasilnya. Ini itu adalah 0, ya. Ini nanti saya hasilnya itu hasilnya 5,00 ya kan. Kalau di standarnya itu adalah 3,75 sampai 6,25 kilo ohm, berarti kap busi pada Mio MT ini masih baik. Nah, kemudian baru kita pasang kembali. Nah, pasang kembali. Kita pasang dulu. Kap busi sudah saya pasang. Kemudian tahap selanjutnya itu adalah mengukur tahanan ignition coil. Nah coil ini coil ya, yaitu di tahanan lilitan primer maupun dan si sekunder. Nah dengan cara, nah kalau untuk tahapan lilitan primer itu standarnya itu harus 2,16 sampai 2,64. Kalau yang sekundernya itu adalah 8,64 sampai 12,96. Oke, sekarang ke lilitan primer terlebih dahulu. Nah, lepaskan sambungan koil dari terminal ignition coil. Nah, kemudian pasang posket tester. Nah, nanti dengan cara seperti ini. Kabel positif tester. Nah, oke. Saya lihatkan ya caranya. Nah kita lepaskan dulu ini ya, lepas sini. Selanjutnya yaitu saya akan mengukur tahanan ignition coil ya, dengan cara melepaskan sambungan
Nah, sambungan terminal ignition coil itu sendiri. Sini ya ada untuk baterai positif dan juga ada yang ke ECM ya, kabel sini ya. Nah, kemudian cara pengecekannya seperti ini. Kita nasaklar ke kilo ohm ya, udah ya, kilo ohm. Baru kita sini. Dari hasil pengukuran paling tertinggi itu adalah 2,6 ya. Pada pengukuran sekunder, sebelumnya saya tulis dulu ya, saya tulis dulu hasilnya pada lilitan primer DC ya. DC ini AC itu nanti motor VK DC, berarti hasilnya berapa? 2,6 semuanya itu adalah ohm. Nah, kemudian pada lilitan sekunder sekarang, lilitan sekunder dengan cara, nah kita ukur di kap busi sini ya, jadi kita lepas kembali, oke, dengan cara seperti ini, ya kan, bisa dilihat. Ini di sini ya, positif, negatif di sini, dengan hasil ukuran tertinggi itu 11,23 kilo ohm ya, 11,23 ohm. Sedangkan hasilnya untuk standarnya 8,64 sampai 12,96 kilo ohm. Berarti kan 11, saya ulangi lagi ya, 11, berapa, saya ulangi lagi, nah sekali lagi, 11,23 nah kilo ohm ya. Berarti kondisinya itu adalah masih baik untuk sekundernya, 11,23 masih di standar. Nah, kemudian pada langkah selanjutnya yaitu mengukur tahanan crankshaft positif sensor. Nah, lepaskan cover crank sensor positif, nah hubungkan pekat kedip, kemudian kabel positif dapat yaitu putih atau biru, dan kabel negatif resistor putih atau merah. Nah, cara seperti ini. Oke, sebelumnya saya letaknya itu di sini, ya kan? Apa ya, kabel bodinya yang ini kebetulan kabel itu agak sedikit kurang panjang, dan kebetulan kabel yang ini sudah digerogoti semut yang lama, tikus ya kan. Cuman saya bisa menyambung seperti ini. Nah, ini ya, lihat kabel di sini keterangannya adalah kabel positif itu putih biru ya. Kabel pada positif tester ini ya kan, ini di putih warna biru, berarti ini ya kan, yang negatif di putih warna merah. Nah, bisa dengan cara, ini saya lepas ya, seperti ini, saya lepas dulu. Nah, baru kita ukur di sini. Nah, hasilnya itu lihat hasilnya karena crankshaft positif sensor. Ini saya hold dulu ya, saya hold. Hasilnya itu adalah 283,4 ya, 283,4, sedangkan pada standarnya itu 22,8 sampai 342 ohm. Nah, 283 ohm. Nah, dan apabila ini ya, ini pada saat kunci kontak on ya,
ganti ke resep positif sensor atau unit starter, ya kan. Apabila ini di bawah dari nilai standar, ya kan, berarti sensor tersebut atau tahanan sensor tersebut resep itu rusak. Nah, kemudian selanjutnya periksa kunci kontak. Kunci kontak kita periksa. Nah, kita periksa. Nah, kita periksa dulu normal apa enggak. Oke, kalau normal dia berjalan lampu ya. Nah, kalau normal mesti makan berjalan. Oke, kemudian coba kita nyalakan, tes dulu. Nah, dan selanjutnya periksa standar samping, ya kan. Periksa standar samping. Apabila pada saat standar samping di sini tidak mau mati, ya kan, berarti ada problem pada standar samping. Mati enggak? Oke, saya ulangi lagi, ya kan. Bisa naikkan. Demikian tentang bagaimana cara memperbaiki atau cara mengukur sebuah sistem pada pengapian. Nah, tahapnya seperti itu. Jadi sesuai dengan buku standar kita patokannya. Apabila nilainya itu tidak sesuai dengan buku standar, otomatis suatu komponen sistem pengapian itu harus diganti, ya. Perlu diingat, apabila kita tidak menggunakan standarnya berapa, kita nggak tahu nilainya itu berapa, ya kan. Nah, itu misalnya hanya sekedar angan-angan, itu tidak dianjurkan, ya, karena spesifikasinya itu tidak ada. Kita harus memiliki buku spesifikasi pada kendaraan tersebut. Nah, demikian penjelasan dari saya tentang sistem pengapian DC. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada sistem pengapian AC.